baik itu serangan dari luar maupun serangan dari dalam. Nah, kalau dari luar sesungguhnya kita langsung bisa antisipasi karena itu jelas berbeda dengan kita. Yang berbahaya adalah ketika itu datang dari dalam. Kenapa? Karena bentuknya sama, wajahnya sama, bulunya sama, kira-kira seperti itu. Tetapi ternyata itu muncul dan Yohanes menyebutkan itu. Nanti apa itu silakan Anda searching karena saya tidak ingin fokus ke sana. Saya hanya menunjukkan beberapa bahwa dari zaman perjanjian baru ternyata sudah banyak. Nah, di dalam sejarah gereja ajaran sesat itu hadir dan selalu berusaha mempengaruhi kehidupan bergereja sejak abad pertama itu. Jadi mereka sudah muncul sebenarnya. Tujuannya adalah bagaimana supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus itu ditarik untuk tidak percaya kepada Kristus. Jadi jelas sebenarnya siapa di balik itu. Yaitu siapa? Iblis tentunya. Di balik itu adalah iblis yang ingin menarik orang-orang percaya untuk tidak lagi percaya kepada Kristus. Namun kalau kita perhatikan sekalipun itu ada di tengah-tengah gereja, faktanya beberapa aliran dan ajarannya oleh gereja yang kemudian disebut atau dicap itu sebagai bidat, mereka itu tetap eksis karena tidak lagi tampil secara sembunyi-sembunyi. Mereka justru menunjukkan dirinya, membentuk lembaga sendiri, bahkan mereka menyebutkan mereka itu gereja dengan wajah yang baru. Saya hanya mau ingatkan, mana tahu nanti saya lupa. Apapun hari ini yang muncul misalnya ajaran-ajaran tentang bidat yang disebutkan, sebenarnya dari zaman perjanjian baru itu sudah ada. Cuman mereka kemudian dikemas dengan wajah yang baru, tetapi sebenarnya inti pengajarannya itu ada. Nanti kalau kita belajar sejarah kenapa muncul pengakuan-pengakuan iman, kita mungkin hanya tahu pengakuan iman rasuli. Tapi secara umum pengakuan iman rasuli pun muncul karena ada ajaran sesat pada waktu itu. Maka muncullah pengakuan iman. Pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Salsedon, dan beberapa macam pengakuan itu muncul adalah karena pengajaran sesat. Misalnya pengakuan iman rasuli, kenapa itu muncul? Karena pengajaran sesat tentang Yesus Kristus. Makanya kalau kita belajar tentang pengakuan iman rasuli, lihat nanti, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Berhenti sampai di situ tentang Bapa. Tapi tentang Yesus dibahas panjang lebar. Kenapa? Karena pengajaran tentang Yesus pada waktu itu diselewengkan. Maka muncullah pengakuan-pengakuan iman. Dan banyak nanti lihat pengakuan-pengakuan iman yang muncul di dalam gereja. Tujuannya adalah untuk menghempang pengajaran-pengajaran sesat yang muncul pada masa itu. Oke, jadi karena mereka bersama-sama dengan kita ada di sekitar gereja, menyebabkan kesulitan untuk mengidentifikasi kehadiran keberadaan mereka. Selain itu mereka mengambil wajah yang baru dan mereka menggunakan Alkitab seperti yang kita punya. Nanti kalau saksi Jehovah datang kepada Anda, dia akan bawa Alkitab seperti punya kita, persis seperti kita. Walaupun mereka punya Alkitab terjemahan sendiri yang mereka pakai, tapi ketika mereka datang, mereka membawa Alkitab dan kita disuruh untuk membaca Alkitab yang sama persis dengan yang kita miliki. Sehingga sulit kita mengatakan bahwa itu adalah bidat. Jadi di dalam kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen, kita akan sulit memang untuk membedakan pengajaran-pengajaran mereka. Dan lebih lagi, oleh karena banyak di antara mereka tadinya berasal dari komunitas gereja bersama-sama dengan kita, sehingga mereka itu sangat dekat dengan gereja. Nanti coba tanya, siapakah yang menjadi anggota gereja Saksi Jehovah? Bukan gereja, Saksi Jehovah. Siapakah yang menjadi anggotanya? Yang sama-sama mungkin dengan kita dulu di gereja. Sehingga kemudian kita akan kesulitan memang dan kita dibingungkan mengidentifikasi ajaran dan doktrin gereja yang benar, mana yang benar, mana yang tidak. Parahnya lagi, hampir secara umum gereja cenderung bersikap toleran terhadap berbagai komunitas itu. Kalau di agama yang lain, mereka itu langsung dibully habis-habisan, dipersekusi. Sehingga sulit berkembang. Tapi kalau di kekristenan itu tidak. Kenapa? Karena toleransi di dalam kekristenan itu sangat tinggi. Kita tetap menganggap mereka sebagai saudara. Ya kan? Kalau Saksi Jehovah datang ke rumah kita mengajarkan satu pengajaran yang berbeda dengan ajaran kita, apakah kemudian kita mengusir mereka atau melaporkan mereka ke polisi? Kan enggak.
Kadang kita persilahkan masuk, di samping kita tidak tahu dan tidak mengenal siapa mereka, kita juga segan mengusir orang. Dan mereka juga biasanya tidak tahu malu, ya kan? Sekalipun kita tidak terima, biasanya mereka paksa itu untuk tetap duduk bersama-sama dengan kita. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 32. Saya baca ayat 28, teman-teman baca ayat 29, kita nanti bergantian sampai 32. Saya sudah buat di depan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Mari kita perhatikan bahwa Paulus sudah memperingatkan. Di dalam Kisah Para Rasul ini, saya lupa ini Paulus atau siapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas bahwa ini sepertinya Paulus mengingatkan bahwa akan muncul itu pengajaran-pengajaran sesat itu dari mana? Dari antara gereja, orang-orang yang belajar firman Tuhan. Jadi ancaman pengajaran sesat itu yang disebutkan di sini, mereka muncul dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik dari jalan yang benar, tujuannya mengikut mereka, yang kemudian kita kenal itu sekarang dengan sebutan bidat. Maka bidat ini yang berasal dari kata Arab itu bidah, atau dalam bahasa Latin disebut sekte, dalam dari kata sequor yang mengikuti dan secare memisahkan diri, memiliki pengertian suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang resmi. Jadi ada pengajaran resmi menyimpang dari situ atau tidak sesuai dengan ajaran itu. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah heresy, ya, sebagai satu pengajaran yang berbeda dari yang seharusnya. Mereka percaya atau mengaku percaya kepada Alkitab sebagai kitab sucinya, tetapi keyakinan atau pengakuannya tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi apakah mereka menambahkan kepada pengajaran Alkitab itu sesuatu, mengurangi, atau bertolak belakang, saling bertolak belakang. Jadi ada yang mengurangi, ada yang menambahkan. Bidat dapat muncul dalam jubah sinkretisme, teologia modern, postmodern, New Age movement, dan lain-lain. Dan sampai akhir zaman sangat dimungkinkan akan lahirnya bidat-bidat baru. Itu banyak bermunculan. Nanti kalau Anda searching di YouTube lah, belakangan ini ada yang heboh dengan pengajaran-pengajaran dari Korea. Di Korea itu yang paling banyak masuk pengajaran sesat, dan itu biasanya booming itu di sana. Kalau Anda pernah menonton satu serial dokumenter yang di Netflix itu dengan judul itu In the Name of God, A Holy Betrayal, di situ memunculkan beberapa aliran-aliran yang sesat yang pernah muncul yang di Korea. Salah satunya adalah sekte Jesus Morning Star yang pengajarnya mengatakan bahwa untuk mengampuni dosa itu dengan cara berhubungan seksual dengan bukan pasangannya. Dan itu ajaran itu adalah penyimpangan, tapi banyak sekali pengikutnya. Lebih daripada 100 lebih gereja di Korea terkontaminasi dengan pengajaran itu. Belakangan ini ada aliran-aliran baru di Korea yang muncul, dan itu memberikan satu dampak yang juga sampai ke Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini Korea itu adalah satu negara yang mengirimkan paling banyak misionaris di dunia. Yang paling banyak mungkin Amerika, tapi Korea juga sangat banyak mengirimkan, termasuk juga para misionaris yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu ada di Indonesia.
Beberapa dari mereka ada di Indonesia. Dengan teknologi sekarang, dengan YouTube itu pengajaran-pengajaran mereka itu sangat cepat berkembang. Bidat kalau ditinjau dari sudut historis, mereka adalah persekutuan Kristen yang kecil yang dengan sengaja memisahkan diri dari gereja besar dan ajarannya. Mereka menekankan iman Kristen secara berat sebelah. Apapun itu, misalnya tentang baptisan, tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang Tritunggal dan segala macam, tapi itu berat sebelah sehingga teologi dan praktek kesalehan pada umumnya membengkokkan kebenaran Injil. Sehingga tidak sesuai lagi dengan kebenarannya. Nah, istilah sekte dulu itu pernah juga digunakan oleh non-Kristen terhadap kekristenan. Sebagai contoh misalnya pada abad pertama kaum Yudaisme menganggap Yesus Kristus dan para murid itu sebagai bidat. Kenapa? Karena kekristenan muncul dari ajaran Yudaisme pada masa itu. Ada ajaran Yahudi, muncul satu ajaran misalnya Kristen, Yesus sebagai pemimpinnya, maka itu dianggap bidat. Termasuk juga Martin Luther dianggap Katolik dulu sebagai bidat. Kenapa? Karena memisahkan diri. Jadi sesuatu yang disebut memisahkan diri itu dianggap sebagai bidat. Dalam sejarah pertamanya juga misalnya gereja Pentakosta, karismatik, dianggap gereja Protestan juga sebagai bidat. Karena memisahkan diri. Walaupun belakangan kemudian sebutan itu tidak lagi disebutkan. Jadi kita harus lihat di dalam sejarah memang satu hal dari situ, jangan terlalu gampang menyebutkan yang lain itu sesat. Sebelum kita memeriksa dengan benar pengajaran mereka. Beberapa waktu yang lalu itu ada satu pertemuan yang dilakukan sekolah-sekolah teologi ya. Judulnya begini, Indonesia Darurat Darakbang. Darakbang itu satu pengajaran dari Korea yang dianggap aliran sesat. Tapi kemudian ketika saya mengikuti seminarnya, tidak satu pun hal yang disebutkan di situ yang menyebutkan bahwa Darakbang itu sesat. Tapi judulnya begitu bombastis. Nah, saya kemudian cek coba beberapa apa yang mereka sebutkan dengan luar biasa sebelumnya bahwa itu sesat, ternyata tidak seperti yang mereka sebutkan itu. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang saya tidak tahu persis sebenarnya apa pengajarannya. Tetapi dari kesimpulan-kesimpulan yang saya lihat, kemudian ada seminar tandingan tentang itu, tidak ada satu kesimpulan pun yang menyebutkan Darakbang itu adalah aliran sesat. Maksud saya adalah jangan kita terlalu gampang menyebutkan sesuatu juga dengan sesat sebelum kita tahu persis apa pengajaran mereka. Jadi perlu kita lihat, misalnya saya berani menyebutkan Saksi Jehovah itu adalah bidat karena saya punya buku mereka. Saya pelajari itu semuanya, pengajaran-pengajaran mereka. Misalnya bagi mereka siapa Yesus, bagi mereka siapa Roh Kudus, itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Maka saya berani menyebutkan itu sebagai bidat. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain yang mungkin berbeda dengan kita, misalnya cara baptisannya berbeda, jangan sebutkan itu bidat. Misalnya karena yang lain berbahasa roh, yang ini tidak berbahasa roh, jangan menyebutkan itu bidat. Karena itu bukan yang fundamental. Yang fundamental misalnya, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Oh, itu masalah. Misalnya Kristen progresif yang mengatakan bahwa Allah itu terlalu jahat kalau dia menciptakan neraka. Tuhan itu kan baik. Mana mungkin Tuhan yang baik itu menciptakan neraka? Maka orang-orang tidak akan masuk neraka. Ya, itu salah satu pengajarannya sehingga kita mengatakan Kristen progresif itu adalah sesuatu hal yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya. Walaupun itu bukan pengajaran yang baru sebenarnya. Nanti nggak tahu bulan berapa kita akan bahas secara khusus tentang Kristen progresif ya. Saya tidak akan mau bahas itu walaupun nanti sedikit akan saya singgung. Jadi kita bisa melihat dari gambaran ini sumber utamanya itu kan Alkitab semuanya. Tapi muncul ajaran yang benar dan ajaran yang sesat dari sini atau bidat. Jadi sumbernya itu semua dari Alkitab. Pengajaran sesat itu juga muncul dari Alkitab yang diselewengkan. Oke? Makanya jangan berpikir semua pengajaran yang berdasarkan Alkitab itu adalah kebenaran. Belum tentu. Tergantung siapa yang menyampaikannya, bagaimana penafsirannya. Karena itu bisa menyesatkan. Jangan Anda pikir semua khotbah-khotbah yang hari ini muncul di YouTube itu adalah kebenaran. Kemudian ajaran yang benar itu kita bagi lagi dalam dua. Ajaran yang sehat dan ajaran yang tidak sehat.
Ajaran yang tidak sehat itu misalnya hanya menekankan bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Tidak menekankannya. Misalnya, anak-anak Tuhan adalah raja. Maka kita tidak mungkin menjadi ekor, kita harus menjadi kepala semua. Kita tidak mungkin menjadi karyawan biasa di perusahaan, kita semua harus menjadi bos. Itu pengajaran yang tidak sehat. Jadi kita harus melihat itu, belajar dengan sungguh-sungguh apakah pengajarannya itu sehat. Misalnya contoh, ada banyak hari ini khotbah yang digandrungi oleh banyak orang di YouTube. Sehingga ketika itu selalu ketika muncul itu di YouTube langsung itu ribuan orang akan menonton khotbah beliau. Saya tidak akan sebutkan siapa namanya. Tetapi Anda cek sendiri nanti, apakah pengajarannya itu sehat atau tidak. Karena hampir semua dari yang saya tonton khotbah-khotbah dia, isinya bagus secara etika dan moral. Tetapi bukan Alkitab itu yang dibahas dia. Itu tidak sehat namanya. Khotbah yang baik adalah berdasarkan firman Tuhan yang dibaca. Dari sanalah kemudian dia menyampaikan pengajaran-pengajaran itu. Sehingga orang akan bertumbuh di atas kebenaran firman Tuhan itu. Oke, selanjutnya apa yang menjadi ciri-ciri dari ajaran sesat dari zaman ke zaman itu? Tadi saya sudah menyinggung itu, ada Injil yang lain. Dan kemudian ditambahkan kepada Injil itu sesuatu. Misalnya keselamatan itu tidak cukup hanya anugerah. Harus melakukan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Itu Injil plus atau dikurangi dari kebenaran Alkitab itu. Mari kita lihat. Yang berbeda itu apa? Misalnya dalam Galatia 1 ayat 8-9 ditulis mereka mengikuti Injil lain. Paulus menyebutkan itu Injil, tetapi Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Dengan demikian kita melihat bahwa ajaran sesat pun tetap memiliki sesuatu kabar baik. Dan biasanya ajaran sesat itu lebih logis dibandingkan pengajaran Alkitab. Nanti lihat penyimpangan dari doktrin Tritunggal itu sangat-sangat logika sekali. Sehingga orang-orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, mereka akan mengatakan, oh, pernahkah kalian dengarkan pengajaran Tritunggal Saksi Yehova? Anda pernah? Nanti kalau Anda dengarkan pengajarannya itu, bandingkanlah dengan khotbah saya tentang Tritunggal, Anda akan bilang pengajaran Saksi Yehova jauh lebih logika dibandingkan apa yang saya ajarkan. Dan orang-orang kemudian akan tertipu dengan itu. Tapi saya katakan itu adalah sesat. Kenapa? Karena doktrin Tritunggal tidak mungkin kita pahami dengan logika kita. Itu jelas. Maka semakin logis pengajaran Allah Tritunggal, maka itu semakin sesat. Itu harus kita pahami itu. Jadi mereka memakai atau memiliki sesuatu kabar baik, dan ini yang membuat jemaat tertarik. Bahkan karena kabar baik itu diiklankan, dipromosikan, maka jemaat biasa atau awam pun datang berbondong-bondong. Maka tidak heran kalau Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan datang seperti serigala berbulu domba. Namun ketika kita datang ke sana, kita melihat mereka begitu tulus, lugu serta tidak menakutkan. Tapi ketika kita menyerahkan diri, kita akan habis ditelannya. Anda kalau baca misalnya bagaimana pendekatan gereja-gereja Mormon, kemudian katakanlah yang menyebut mereka sebagai gereja setan, mereka itu akan mendekati orang-orang muda dengan sangat baik sekali, bahkan sangat care dengan kita. Sehingga kemudian kita yang mungkin dikecewakan oleh gereja kita atau orang-orang terdekat kita, ketika mereka berbicara dengan kita, peduli sekali dengan kita, kita tertarik dengan pengajarannya. Kemudian kita masuk di dalam. Saya coba itu bertanya kepada beberapa orang yang pernah terkena aliran Saksi Yehova. Mereka itu umumnya adalah orang-orang yang dulunya bergereja di gereja-gereja seperti kita, tapi mereka kecewa dengan gereja lokal. Sehingga kemudian ketika mereka masuk ke dalam, mereka begitu diperhatikan. Dan akhirnya kena dengan ajaran itu. Ketika sudah kena, susah keluar dari sana. Kenapa? Karena pikiran kita sudah didoktrinasi oleh pengajaran mereka. Kita akhirnya tunduk kepada pengajaran yang diajarkan oleh mereka.
Yang kedua itu adalah Injil Plus, artinya memiliki kitab suci yang sama tetapi ditambah dengan kitab-kitab lain yang memiliki kuasa atau otoritas yang sama dengan Alkitab. Misalnya kitab The Book of Mormon dari ajaran Joseph Smith, atau misalnya aliran Saksi Jehovah dengan Watchtower-nya, menara pengawal yang mereka terus itu bawa-bawa itu. Nanti kalau di Padang Bulan itu ada di depan minimarket ada salah satu di Padang Bulan itu, pasar berapa itu ya? Pasar 6 itu selalu di situ, saya selalu lihat itu. Kadangkala di depan USU itu ada mereka itu. Jadi ada dua orang biasanya dan mereka akan silahkan ambil gratis gitu. Dan kita tertarik karena bukunya menarik, ada gambar-gambarnya lagi kan, kita seperti anak sekolah minggu, kemudian kita baca, kita boleh, oh rupanya bagus sekali pengajarannya. Bagus memang secara logis, tetapi itu menyesatkan kita. Dan mereka sangat pintar hari ini untuk menjerat orang. Jadi mereka itu membuat sesuatu hal yang menarik di dalamnya dan sepertinya benar pengajarannya, tapi ketika kita masuk kepada aliran mereka, kita akan tahu atau kita tidak akan sadar bahwa kita sedang disesatkan. Misalnya pengajar Saksi Jehovah tersebut memang membawa Alkitab datang ke rumah-rumah yang didatanginya, tapi mereka mempengaruhi jemaat dengan segala tipuan licik mereka yang mereka tuliskan dalam majalah tersebut. Kemudian Injil minus, artinya memiliki kitab suci yang sama tetapi sebagian dari Alkitab tersebut dikeluarkan karena tidak sesuai dengan ajaran mereka anut. Misalnya Saksi Jehovah menolak Kejadian 1 sampai dengan 3. Mereka juga menekankan nama Yesus atau Tuhan tidak boleh disebut sebagai Allah dan diganti dengan menyebutkan Yehua. Dan ada pengajaran-pengajaran yang kalau Anda pernah ikuti itu sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu, gerakan nama-nama Allah. Jadi mereka menolak nama Allah itu ada di dalam Alkitab karena mereka menyebutkan itu adalah nama sesembahan daripada agama yang lain, bukan kekristenan. Jadi mereka menyebutkan seluruh nama di dalam Alkitab yang disebut dengan Allah itu harus diganti dengan istilah YHWH. Nah, itu gerakan itu muncul dan Alkitab mereka sudah diterbitkan ya. Kemudian penekanan pada formalitas ibadah seperti menciptakan aturan-aturan baru yang bersifat kaku, membuat larangan-larangan baru di mana dianggap sebagai Injil. Ada kelompok yang mewajibkan jemaat, misalnya mereka memakai kerudung, gak boleh memakai cincin. Ada juga jemaat yang memberi nama-nama baru kepada anggotanya. Ada yang dikasih pangkat-pangkat, ya, yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Sehingga tepatlah ya apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa mereka mengejar bayangan Kristus tapi bukan Kristusnya. Jadi mereka membuat satu pengajaran-pengajaran yang tidak ada di dalam Alkitab seolah-olah itu adalah kebenaran yang harus diikuti. Misalnya di dalam ibadahnya harus seperti apa. Ya, ada yang aneh-aneh di dalam pengajaran mereka dan biasanya jemaatnya itu banyak yang tunduk dengan itu. Di Afrika itu sangat banyak sekali aliran-aliran seperti itu muncul. Misalnya ada satu pendeta yang mengatakan dia adalah Mesias, maka dia tidak boleh menginjak tanah. Maka mulai dari mobil dia, seluruh jemaatnya itu tidur dan dia akan memijak jemaat itu sampai di gereja, sampai di mimbar. Dan banyak orang mengikuti seperti itu ya. Kita masih, Anda sudah lahir tahun 92. Belum ya. Ada satu pengajaran itu di Bala Endah yang dibawa oleh namanya Mangapin Sibuea ya, dan dia mengajarkan satu pengajaran bahwa Yesus akan datang, kiamat akan datang, maka semua anggotanya disuruh untuk menjual semua harta bendanya dan berkumpul menantikan Kristus di sana. Tapi kemudian diralat karena panitia belum siap. Yesus gak jadi datang ya, sampai hari ini gak jadi datang. Dan biasanya mereka begitu, mereka membuat satu pengajaran bahwa Yesus akan datang. Nah, ajaran-ajaran sesat itu banyak muncul ya. Jadi penekanan dan kecenderungan kelompok ini adalah pada kulit, bukan kepada isi. Sedangkan ajaran yang benar akan memusatkan diri kepada Kristus dan ajarannya, bukan kepada tokoh-tokohnya. Dan hampir semua pengajaran-pengajaran bidat itu adalah berdasarkan tokoh. Tokohnya itu ada, yang kemudian itu dianggap seperti Mesias yang lahir. Elia yang baru, misalnya di dalam Mormon itu Elia yang baru. Tahunya kalian Mormon kan? Di Medan ada gerejanya itu. Gereja orang-orang suci akhir zaman. Dulu seingat saya ada di sebelum Pringgan. Sebelum Pringgan, dulu ada. Saya nggak tahu di mana mereka pindah ya, karena sudah gedung-gedung baru lihat di situ. Tapi dulu ada di sana. Di Pringgan dulu ada satu aliran
namanya Gereja Cium Kudus. Dan ya, waktu saya mahasiswa dulu itu ramai sekali. Karena usernya di depan yang menerima jemaat itu garis-garis cantik. Ya kan? Dan kemudian yang datang itu laki-laki yang dari mana-mana. Karena ketika mau masuk gereja, maaf, dipeluk, cium. Banyak orang datang ramai gerejanya, tapi tidak lama itu. Itu kan menambahkan sesuatu, ya kan, yang tidak benar. Karena memang Paulus mengatakan kan aku menyapa engkau dengan cium kudus, kan kata Paulus. Sehingga mereka mengatakan itu cium kudus itu seperti itu. Padahal bagi orang-orang timur tengah itu hal yang biasa seperti itu. Tapi bagi kita di Indonesia itu kan bukan hal yang biasa itu. Bersalaman aja kadang hanya ujung-ujung tangan saja, ya kan? Jadi banyak pengajaran-pengajaran seperti itu yang muncul. Kecenderungan kepada ibadah yang bersifat supranatural. Rasul Paulus menulis ciri mereka beribadah kepada malaikat, berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Dan Yesus juga di dalam Matius 24 ayat 24 menjelaskan kesesatan yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dalam ibadah seperti itu akan diberikan nubuatan-nubuatan baru serta penglihatan-penglihatan yang baru. Itu sering muncul. Dan mereka menjebak jemaat dengan hal yang seperti itu. Misalnya saya melihat ada seorang ibu hari ini datang ke tempat ini dengan satu penyakit di dada sebelah kanan. Misalnya seperti itu. Kata-kata seperti itu bisa saja benar, tapi bisa saja itu penyesatan. Tujuannya adalah untuk menarik jemaat untuk kemudian fokus dengan dirinya. Sehingga semua apa yang dikatakannya kemudian diikuti oleh jemaatnya. Sehingga jemaat itu menjual semua harta bendanya dikasih kepada dia. Apa ciri-ciri daripada aliran-aliran sesat atau bidat ini? Yang pertama misalnya kita bisa melihat contoh, ini sudah lama sebenarnya, mereka mengemukakan kebenaran baru yang bertentangan dengan ilham atau wahyu sebelumnya itu Alkitab. Misalnya di Korea ada namanya Sun Moon Yung atau Dewi Bulan atau apa namanya disebutkan ya. Ini sampai hari ini masih ada sepertinya, mengaku dirinya sebagai pembawa kebenaran baru. Kemudian Joseph Smith dengan The Book of Mormon sebagai pengganti kitab Injil yang telah hilang. Kemudian yang kedua menafsirkan yang baru tetapi aneh, misalnya Children of God, Yesus lahir dari hubungan seks antara Allah dengan Maria. Ini gereja ini kemudian di Sumatera Utara itu muncul dengan nama yang baru. Saya nggak akan sebutkan namanya karena mungkin Anda pernah gereja di sana. Walaupun tidak secara resmi lagi ada hubungannya dengan itu, tapi dulu itu berafiliasi dengan itu. Nanti cari tahu sendiri ya, karena ini direkam soalnya nanti dimunculkan. Jadi saya tidak akan sebutkan namanya. Kalau nanti mau ngomong dengan saya pribadi boleh. Kemudian Da Vinci Code itu mengatakan Yesus pernah kawin dengan Maria Magdalena. Gereja setan mengatakan Lucifer yang diutus oleh Allah dari sorga. Dan lain sebagainya, ada banyak lagi. Kemudian yang ketiga itu mengemukakan sumber otoritas yang baru selain Alkitab yang kanonikal. Misalnya tadi itu Doctrine of Covenant daripada Mormon. Kemudian Unification Church itu dari Moon itu, yang dari Korea itu. Alkitab yang diubah dari aslinya atau versi sendiri dari Saksi Jehovah. Mereka punya Alkitab yang namanya diterbitkan oleh Alkitab Terjemahan Dunia Baru. Mereka punya itu. Menganggap hanya kelompoknya yang paling benar dan memisahkan diri dari tubuh dan ajaran Kristen yang menyejarah. Kemudian cenderung menekankan bagian kebenaran tertentu dan mengangkatnya menjadi satu-satunya kebenaran yang memutlak yang sekunder dan tertiar. Misalnya karunia bahasa roh. Hanya itu. Walaupun tidak semua gereja-gereja yang menekankan itu kita sebut sebagai bidat, tetapi ada aliran-aliran yang seperti itu. Misalnya hanya menekankan pelepasan, menekankan baptis ulang dalam konteks keselamatan, bahwa kalau Anda tidak dibaptis ulang, Anda akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Menganggap kelompok sendiri lebih suci dan taat dibandingkan yang lain, beranggapan bahwa hanya kelompok atau gerejanya sendiri yang selamat. Mengkultuskan pemimpinnya, ini yang disebutkan. Misalnya Moon mengaku pernah berkomunikasi dengan Abraham, Musa, dan Paulus ketika dia berusia 16 tahun. Joseph Smith, pendiri dari gereja orang-orang kudus pada akhir zaman yang kita sebut dengan Mormon itu, disebut sebagai Bapa Suci. Sejak mendapat kunjungan dari malaikat Moroni yang memberi wahyu kepadanya, yaitu kitab Mormon di usia 18 tahun.
Nanti kalau Anda mau baca kitab Mormon boleh, di internet itu ada. Dulu ada yang pernah ngasih saya kitab Mormon, tapi nggak tahu di mana barangnya. Ya, pengajarannya secara umum menarik untuk dibaca ya. Mengutamakan atau menekankan pengajaran eskatologi dengan penafsiran yang salah akan akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini yang paling banyak kita temukan. Tadi saya sudah sebutkan beberapa ya. Misalnya William Miller mengatakan Yesus akan datang tahun 1831. Saksi Yehova pernah memprediksi tahun 1874, 1914, terus diralat mereka. Sampai terakhir itu 1999, tahun 2000 itu juga dianggap akan milenium yang baru, maka itu akan kiamat. Ada banyak orang yang ketakutan pada masa itu. Ya, jam 12 malam ketika mau masuk tahun 2000. Karismatik tertentu misalnya yang mengatakan tanggal 28 bulan 10 tahun 92 dan seterusnya. Sampai hari ini masih muncul seperti ini, masih ada. Dan walaupun banyak gagalnya, tapi tetap banyak pengikutnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah kelemahan gereja-gereja kita. Dan yang kedua, jemaat malas untuk belajar doktrin dengan benar. Itu persoalannya sebenarnya. Cobalah saya tanya kalian. Berapa doktrinlah yang kalian pahami dari ajaran gereja Anda sendiri? Dogma apa yang Anda pahami? Gereja-gereja yang HKBP, GKPI dan sejenisnya, siapa yang sudah malua? Angkat CD. Ayo. Apa yang kau dapat ketika CD? Apa yang diajarkan sama kamu? Apa yang diajarkan? Belajar CD kan? Belajar ya? Belajar. Apa yang diajarkan di situ? Masih ingat nggak? Jangan-jangan CD itu bagi kita supaya boleh kawin. Ya, maksud saya itu kelemahan kita loh. Makanya perlu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Saya di gereja mengajar itu setengah tahun, tapi setelah mereka selesai, saya mau nangis. Apa yang saya ajarkan kepada mereka? Apakah mereka mendengarkan itu? Saya sudah mengajarkan kebenaran-kebenaran itu. Tapi ternyata ketika dites itu akhir, saya kecewa dengan itu. Walaupun saya sudah memberikan waktu saya, hidup saya untuk itu. Mereka tidak serius dengan itu. Padahal apa yang dibaca, apa yang dituliskan di sana. Bahasa Bataknya saya ingat. Para teatehon mahatani debatana di pasaha tuho berjumaho rasi rasa mate ai idu hanguluanmu. Itu jelas, itu kehidupanmu. Firman Tuhan itu adalah kehidupanmu sebenarnya. Tapi banyak orang tidak terlalu memperdulikan. Padahal di sanalah seharusnya belajar firman Tuhan dengan baik, belajar doktrin-doktrin dengan baik, sehingga ketika muncul pengajaran sesat bidat, kita bisa langsung untuk berkonfrontasi dengan mereka, melawan pengajaran-pengajaran itu. Tapi ternyata kita tidak bisa. Begitu datang saksi Yehova dengan pengajarannya, kita langsung iya-iya aja, atau kita usir karena kita tidak mampu berdebat dengan mereka. Itu mengecewakan sekali sebenarnya. Maka kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh dan serius kebenaran firman Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan itu. Kemudian orang tua kita bilang, sonari dangaube menanggung dosa. Honama. Sejak kapan Alkitab ngomong begitu? Dosa itu warisan. Kita yang menanggung dosa orang tua kita. Nggak pernah orang tua nanggung dosa kita. Namanya warisan kan? Dosa warisan dari Adam, dari orang tua diwariskan kepada kita. Tapi orang tua kita bilang, buru, ho nama menanggung dosa muai, dangaube. Sejak kapan mama nanggung dosa aku? Harusnya kita bilang begitu. Aku yang nanggung dosa mama. Tapi karena kita tidak belajar firman Tuhan dengan baik, salahlah jadinya. Mengerti maksud saya ya? Kita terlalu lemah di dalam pengajaran-pengajaran itu. Makanya semester ini kita belajar doktrin semuanya. Banyaklah belajar doktrin itu maksud saya. Maka jangan, kalau sudah doktrin jangan, aduh itu aja yang dibahas. Jangan. Maka Anda perlu masuk dalam kelompok kecil untuk belajar itu. Kalau kakak-kakaknya nggak mengerti, ada pertemuan-pertemuan kelompok kecil, pengisian AKK dan PKK. Saya di situ, Bang Ramlan di situ.
Kalau kurang jelas lagi secara pribadi, kita boleh belajar lagi. Ya, supaya kemudian bukan hanya menambah pemahaman kognitif kita saja, tetapi supaya kita punya kemampuan untuk menangkal pengajaran-pengajaran sesat itu. Karena para pengajar-pengajar sesat itu ada di sekolah-sekolah teologi. Mereka bergelar doktor teologi. Bagaimana kita kemudian tidak akan mudah disesatkan oleh mereka? Oke. Misalnya ini, beberapa penyimpangan daripada bidat itu. Doktrin Allah. Yudaisme, Allah terlalu jauh dari manusia. Untuk mengenalnya perlu cara-cara khusus karena dia adalah misteri. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal Yohanes 1:1 mengatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah tidak terlalu jauh, dia bersama-sama dengan kita. Itu kan jelas itu adalah sesuatu pengajaran yang kurang tepat. Agnostik dan mistik, Allah terlalu tinggi untuk diungkapkan dengan bahasa dan akal manusia yang terbatas. Allah lebih mudah dikenal dengan mistis, bukan berpribadi tetapi suatu keberadaan dalam proses besar alam semesta. Padahal kita mengatakan bahwa Allah itu pribadi. Itu adalah penyesatan yang terjadi, itu penyimpangan. Ateis modern misalnya, Kristus adalah suatu kesadaran atau prinsip vitalitas semesta alam. Filsuf Teilhard de Chardin mengatakan seperti itu. Saksi Yehova menolak doktrin Tritunggal dan ketuhanan Yesus karena mengatakan Yesus hanyalah ciptaan tertinggi, lebih tinggi daripada manusia tapi lebih rendah daripada Allah. Tapi Yesus adalah suatu Allah atau bukan Allah. Mereka mengubah Yohanes 1:1 itu yang sebelumnya berisi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saksi Yehova mengubahnya persis seperti ini kata-katanya di dalam Alkitab terjemahan baru mereka. Pada mulanya adalah kalam. Kalam itu sama dengan firman, logos. Pada mulanya adalah kalam. Kalam itu bersama-sama dengan Allah, dan suatu Allah lah kalam itu. Itu persis itu. Kalau Anda baca terjemahan mereka itu di dalam kitab mereka, suatu Allah. Padahal Alkitab kita mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mereka mengatakan suatu Allah lah firman itu. Mereka menurunkan posisi Yesus, bukan Allah, tapi suatu Allah, artinya lebih rendah daripada Bapa. Itu jelas adalah penyimpangan. Christian Science mengatakan adanya Allah tetapi tidak jelas dan tidak dikenal dalam pribadi Yesus. Dan banyak lagi pengajaran, misalnya Mormon mengatakan Allah adalah proses keilahian seperti Allah sekarang. Demikianlah kita kelak, seperti Allah dulu demikianlah manusia sekarang. Allah punya tubuh dan dapat dilihat. Artinya kalau kita lihat itu, bahwa kita pun bisa menjadi Allah nanti. Ya, itu salah satu pengajarannya. New Age Movement mengatakan segala sesuatu adalah Allah, manusia, alam, dan Allah satu adanya. Doktrin manusia, teologi sekuler. Manusia itu otonom, baik, dapat mengandalkan rasio dan teknologi untuk memperbaiki keadaan manusia. Secara umum manusia bukan semakin baik melainkan semakin jahat. Pelagianisme, kerusakan manusia tidak menyeluruh, berarti masih ada yang baik di dalam diri manusia. Padahal Alkitab mengatakan bahwa manusia itu ketika jatuh di dalam dosa, manusia mengalami kerusakan secara menyeluruh. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Misalnya Christian Science juga mengatakan dosa adalah ilusi, hayalan rasa bersalah. Neraka juga adalah hayalan. Manusia adalah ekspresi Allah yang adalah satu-satunya realita. Mormon mengatakan evolusi kemanusiaan diawali dengan kejatuhan Adam. Tanpa kejatuhan tidak ada kemajuan ilmu dan peradaban, karena pemahaman yang salah akan Kejadian 3 pasal 4 sampai dengan pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. Saksi Yehova mengatakan orang berdosa tidak dihukum kekal tetapi dimusnahkan karena tidak percaya bahwa ada neraka. Termasuk itu adalah pengajaran daripada yang saya sebutkan tadi, Kristen progresif itu. Tentang Yesus Kristus, Gnostik menyangkal kalam menjadi manusia karena misteri itu jahat, materi itu jahat atau najis. Jadi bagi mereka tubuh kita ini adalah jahat, maka Allah tidak mungkin menjadi tubuh, menjadi manusia, karena Allah itu adalah kudus. Mormon mengatakan Yesus menikah di Kana. Saksi Yehova mengatakan Yesus sebagai ciptaan, Yesus adalah teladan, dan dia bukan hanya tubuh, dia bukan Tuhan. Christian Science mengajarkan Kristus itu kekal dan Yesus adalah hayalan. Tentang Roh Kudus, Mormon mengatakan Roh Kudus adalah semacam benda kekal yang disalurkan dari atas. Saksi Yehova mengatakan
Roh Kudus itu bukan pribadi, tetapi kekuatan Allah atau tenaga aktif dari Allah, sama seperti aliran listrik. Jadi itu bukan pribadi. Christian Science mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan oknum atau pribadi, padahal kita mengatakan bahwa Roh Kudus pun bisa berduka. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah Allah, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, Dia Maha Tahu. Roh Kudus adalah juga pencipta dan roh kekekalan. Jadi jelas pengajaran mereka tentang Roh Kudus itu adalah kesesatan. Misalnya tentang keselamatan. Christian Science mengatakan bahwa dosa itu dianggap dibuang. Yesus saintis pertama yang bertugas menghancurkan jerat yang mengikat manusia tentang adanya dosa, penyakit dan maut. Saksi Jehovah mengatakan kita harus berjuang agar masuk ke dalam bilangan 144.000 itu. Jadi yang akan masuk surga itu nanti ada 144.000. Memang itu tertulis di dalam kitab Wahyu. Tetapi itu kan tidak boleh menafsirkan itu secara harfiah. Tapi mereka mengatakan hanya 144.000 orang pilihan masuk surga. Yang lain itu nanti akan tinggal di bumi. Salib bukan penggantian, tetapi membuka kesempatan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang lain tentang hal ini. Kemudian Mormon mengatakan manusia harus memenuhi 4 hukum Injil: iman, pertobatan, baptisan, dan tumpang tangan. Mormon percaya akan ada perkawinan nanti di sorga. Ya, Advent juga adalah salah satu yang mengatakan keselamatan diterima dengan memelihara Taurat dan Sabat, bukan berdasarkan kasih karunia. Walaupun ada beberapa aliran gereja Advent juga yang sudah mengatakan Yesus adalah juru selamat. Ya, itu pun di dalam Advent itu sendiri pun ada beberapa aliran-aliran yang berbeda. Tidak semua sama itu. Jadi jangan menyamakan seluruh Advent. Karismatik ekstrim menekankan pengalaman tertentu sebagai bukti lahir baru. Misalnya harus dibaptis ulang, selam, berbahasa roh, berpantang pada makanan tertentu dan lain-lain dikaitkan dengan keselamatan. Ada yang ekstrim seperti itu. Dan beberapa pengajaran-pengajaran yang lain juga ya. Salah satu ini, Anda mungkin pernah dengar dengan ini. Karena ini alamatnya ada di Jalan Bunga Mawar, Pasar 5, Koserna. Anda silahkan cari tahu. Saya nggak tahu. Mereka punya radio sendiri. Beberapa tahun yang lalu bisa saya akses, tapi sekarang saya nggak tahu masih di situ nggak mereka. Perhimpunan Raja Wali Terbang. Kami adalah sebuah perhimpunan kecil orang-orang Kristen yang bernama Perhimpunan Iman Raja Wali Terbang, di mana kami adalah individu-individu yang dikumpulkan oleh sebuah seruan atau sebuah pesan yang dikirimkan oleh Tuhan di akhir zaman ini melalui pelayanan anak manusia yang dimanifestasikan dalam diri William Marion Branham. Jadi pengajaran mereka ini mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam Maleakhi 4 ayat 5 itu, Elia itu adalah William Marion Branham ini. Anda boleh searching itu saya nggak tahu masih hidup nggak itu, karena ini beberapa tahun yang lalu bisa saya akses dengan baik dan saya bisa melihat pengajaran-pengajaran mereka. Dulu saya tahu ini karena ada satu teman bertemu dengan mereka, kemudian saya coba cari tahu dan kemudian radionya juga saya bisa dengarkan. Dulu mereka siaran mengajarkan pengajaran-pengajaran mereka. Mereka itu ada di sekitar kita sebenarnya. Dulu di Padang Bulan itu ada apa yang di samping USU itu Jalan Pembangunan ya. Di situ dulu ada satu aliran namanya lupa saya, baptisan bercampur api. Itu salah satu pengajaran mereka pada waktu itu. Bagaimana dengan Kristen progresif? Sedikit saja saya singgung karena nanti ada topik khusus tentang ini. Saya mau mengatakan begini, Kristen progresif itu adalah satu pengajaran sebenarnya bukan pengajaran yang baru, tetapi ketika dia muncul di podcastnya waktu Lebaran kemarin, maka Brian itu, pendeta Brian itu yang pakai tato itu, saya tidak mempersoalkan tatonya, saya mempersoalkan pengajarannya. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda baik, maka Anda adalah anak Yesus. Jadi semua orang, sekalipun dia tidak percaya kepada Kristus, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, maka dia adalah anak Yesus dan dia punya kesempatan untuk masuk surga. Dan tidak mungkin Allah yang baik itu akan menciptakan neraka atau memasukkan orang kepada neraka. Maka seolah-olah pengajarannya itu adalah pengajaran yang baik. Sebenarnya harus kita pahami begini, kenapa orang-orang muda tertarik dengan itu? Karena Kristen progresif itu
sangat-sangat respon terhadap tantangan zaman modern. Mereka memberikan pendekatan yang baru dalam memahami dan mengamalkan ajaran Kristen. Salah satunya memang kekristenan itu kita mengajarkan kasih, kebaikan dan segala macam, tapi kita tidak melakukan itu. Maka orang-orang Kristen progresif melakukan itu. Sehingga itu sangat menarik sekali bagi orang-orang untuk kemudian ikut. Kristen progresif menekankan inklusivitas, keadilan sosial dan penghargaan terhadap keberagaman. Inilah upaya untuk menjawab persoalan-persoalan sosial kontemporer dengan semangat cinta kasih yang universal. Memang kekristenan progresif itu tidak masalah ketika muncul di Eropa, tapi masalah ketika muncul di Asia. Kenapa? Karena memang kekristenan di Eropa itu, di Amerika itu lebih liberal. Jadi menerima semua perbedaan-perbedaan. Kita di Asia itu sangat-sangat responsif terhadap hal yang berbeda. Sehingga kemudian diserang habis-habisan sampai dia mengundurkan diri dari gerejanya, ya. Nanti Anda pelajarilah apa yang menjadi perbedaan kita dengan Kristen progresif. Walaupun sebenarnya kita harus progresif sebenarnya. Kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi tentang Yesus kan tidak mungkin berubah. Roh Kudus tidak mungkin berubah. Allah Tritunggal tidak mungkin berubah. Pengajaran-pengajaran memang akan berubah dengan zaman. Misalnya perubahan itu. Dulu yang ibadahnya itu adalah harus konvensional seperti ini. Tapi akibat COVID, ya kan, ibadah itu boleh dilakukan dengan online. Maka yang bermasalah dulu di situ adalah bagaimana koinonia kita, persekutuan. Tapi persekutuan dengan teknologi itu diubah sehingga doktrin atau teologi ibadah itu berubah. Itu berubah, progresif itu, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi Yesus menjadi juru selamat itu tidak bisa berubah itu. Paham maksud saya, ya? Harus seperti itu kita. Kekristenan itu memang harus progresif. Tetapi yang fundamental itu tidak boleh progresif itu. Tidak boleh berubah itu. Dasar-dasar iman kita itu tidak boleh berubah. Tetapi pengajaran-pengajaran itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena memang tidak sesuai lagi dengan zamannya, maka itu harus berubah. Pendekatan penginjilan misalnya, itu bisa berubah. Yang dulu harus menginjili itu dengan metode evangelis explosion yang Anda pakai sekarang, jangan-jangan itu tidak bisa lagi dipakai di zaman sekarang. Saya tidak menyalahkan Anda, silakan aja ikuti. Tetapi jangan-jangan itu tidak akan efektif lagi untuk menjangkau orang. Kita harus progresif di situ. Dua pertanyaan itu bisa saja bermasalah bagi orang lain, kan? Kalau mati itu dia mau, jangan-jangan ditamparkan kita. Ya kan? Cobalah tanya kepada opung-opung yang sekarat itu. Apa enggak marah dia? Bisa saja tidak efektif itu untuk itu, tapi bagi yang lain efektif. Artinya harus progresif memang. Silakan saja pelajari semuanya. Baik. Tentang iman. Hampir semua bidat mendasarkan imannya atas suatu filsafat atau ajaran tertentu. Jadi bukan Alkitab. Sekalipun mereka memakai Alkitab yang biasanya disebut tafsir atau pelengkap yang sah, dan kitab tersebut disejajarkan atau lebih berotoritas dibanding Alkitab. Kemudian menjadikan pengalaman orang tertentu, khususnya pemimpinnya, sebagai ajaran iman atau ukuran kebenaran. Beriman berarti bertara, selibat, asketik, pengembangan diri dari New Age Movement. Ya, bagaimana kita menghadapinya? Ini yang terakhir, karena waktunya sudah habis juga, ya. Bagaimana kita menghadapinya? Dalam Kisah Para Rasul jelas sudah disebutkan. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ayat 31. Berjaga-jagalah dan ingatlah. Dan ayat 32. Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepadamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ajaran itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ajaran itu akan menjadi perilaku dan sikap hidup. Orang yang belajar doktrin, maka hidupnya akan berubah sesuai dengan doktrin yang dipahaminya. Maka pengajaran firman Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan kognitif, tapi juga afeksi kita. Dan juga tindakan kita akan berubah. Jadi bukan hanya sekedar ada di dalam pemikiran. Maka setiap pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan itu harus mengubah hidup kita. Maka ketika kita mendapatkan pengajaran yang sesat, maka perilaku hidup juga pasti sesat. Itu pasti akan mempengaruhi. Sebaliknya, ketika kita
memiliki atau mendapatkan pengajaran yang benar, maka perilaku hidup yang benar akan muncul dari hidup kita. Itu pasti itu. Sehingga kita perlu belajar pelajaran atau pengajaran yang benar. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah setiap minggu. Kita perlu belajar sungguh-sungguh menggali firman Tuhan itu dengan baik. Makanya kenapa di tempat ini ciri utamanya sebenarnya bukan persekutuan akhir pekan ini, bukan, tapi kelompok kecilnya. Itu yang menjadi kekuatan. Karena kalau di sini kan, kalau saya buka nanti waktu tanya jawab, paling 2 orang yang bertanya. Ya kan? Tapi kalau di kelompok kecil kita bebas bertanya apa saja yang menjadi persoalan yang kita tidak pahami. Sehingga kemudian kita mendapatkan jawaban. Tujuannya apa? Supaya iman kita bertumbuh, kita mendapatkan pengajaran yang benar dan perilaku hidup kita benar. Maka kita perlu berpegang pada firman Tuhan. Pengakuan-pengakuan iman. Tadi saya sudah singgung ya, pengakuan-pengakuan iman seperti ini. Jadi adapun maksud daripada tujuan pengakuan iman adalah melawan, menunjukkan kesalahan gnostisisme. Misalnya pengakuan iman rasulik, menyatakan dengan jelas pendirian ajaran Kristen yang murni, memproklamirkan kewibawaan iman Kristen, membatasi ruang lingkup penafsiran Alkitab secara alegoris. Jadi munculnya pengakuan-pengakuan iman itu ditujukan untuk itu. Supaya kita memahaminya, maka kita perlu belajar dengan baik. Baik, sebagai penutup, dalam 1 Timotius 4 ayat 16 itu dengan jelas, awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Kita perlu mengawasi diri kita. Mengawasi diri kita, apakah kita sudah berperilaku baik dan benar. Awasi pengajaran kita itu harus benar. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang menjadi guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu di sini? Ada? Guru sekolah minggu, jangan takut-takuti anak-anak dengan berkata begini. Jangan jahat kalian, jangan nakal kalian, nanti kalian masuk neraka. Harus baik-baik ya supaya masuk surga. Saya coba tanya, di mana Alkitab mengajarkan itu? Tapi guru-guru sekolah minggu sering ngomong begitu, tanpa sadar. Saya tahu maksud dia baik, tapi salah. Karena Alkitab tidak pernah ngomong masuk surga itu dengan berbuat baik. Masuk surga itu adalah anugerah Tuhan. Itu jelas itu. Jadi hal-hal seperti itu, maka kita perlu mengawasi diri kita dan mengawasi pengajaran kita. Saya kalau di seperti ini khotbah sebenarnya beban saya tidak terlalu berat, tapi ketika itu muncul di YouTube itu beban saya 2 kali lipat. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan akan muncul di sana dan orang akan menonton itu dan itu bisa diulang-ulang. Kalau di sini kan relatif saya masih bisa kuasai. Tapi ketika itu muncul keluar ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan mereka dan akhirnya itu menjadi hal yang membuat bisa orang lain bertumbuh, bisa juga orang lain itu menjadi jatuh karena itu. Karena kita tahu Indonesia ini kan sangat mengerikan netizennya ya. Sesuatu yang benar pun bisa diserang habis-habisan sampai menjadi tidak benar itu. Kesepakatan netizen Indonesia ini mengerikan, bisa menghancurkan satu negara. Oke, demi apakah pelayan Tuhan harus membangun hidup yang baik dan benar? Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita suatu saat bisa menjadi pengajar. Paling tidak kalau Anda menikah nanti menjadi pengajar bagi anak-anakmu. Ketika anakmu bertanya nanti, siapa Yesus? Gimana Anda menjawab itu? Ya kan? Atau Anda punya adik atau punya ponakan misalnya ketika mereka bertanya, apa yang mau kau sampaikan tentang apa yang kau imani kepada mereka? Maka perlu kita bertekun dalam semua pengajaran itu, karena ketika kita melakukan seperti itu menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengarkan kita. Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengajarkan satu pengajaran sesat, maka batu kilangan itu akan ditaruh di leher dan dilemparkan ke laut. Karena lebih bagus seorang pengajar sesat itu mati daripada dia menyesatkan semua kawan. Maka hukumnya itu mengerikan sebenarnya. Dan terakhir, peringatan, mari kita berjaga-jaga dan waspada terhadap semua pengajaran, menguji setiap ajaran yang ada. Jangan karena dia adalah seorang pengkhotbah terkenal, kita senang dengan apa yang disampaikannya, lucu-lucu, kemudian kita akan mendengarkan itu semua. Belum tentu itu adalah kebenaran. Tegas menolak kalau memang itu adalah salah. Saksi Jehovah misalnya, kalau Anda tidak mampu berinteraksi dengan mereka, usir saja daripada Anda menjadi korban. Tapi kalau Anda punya persiapan yang matang, silahkan
Ada teknik-tekniknya menghadapi mereka. Saya pernah belajar tekniknya itu. Dan beberapa kali saya terapkan dengan mereka, itu berhasil. Mampu berapologetika dan menuntun mereka yang sesat. Jadi mampu menjawab persoalan-persoalan di dalam kekristenan yang mereka ditanyakan. Alkitab di dalam Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3:4-3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Khotbah siapa yang paling Anda gandrungi sekarang ketika muncul di YouTube atau di TikTok lah katakan? Yang lucu-lucu, yang agak melambai, dan semua Anda mendengarkan pengajarannya tetapi bukan berdasarkan Alkitab. Kita korban dari situ semua. Maka pemuda sebenarnya sudah mulai mengutip khotbah-khotbah yang ada di itu terlalu lama sebenarnya mereka melakukan itu. Harusnya dari dulu itu sudah dilakukan. Karena memang orang sekarang, walaupun itu tidak baik sebenarnya, orang tidak suka mendengarkan khotbah yang panjang. Orang suka sekarang 5 menit paling lama. Otaknya bisa jalan dengan itu. Atau paling tidak 1 menit, 2 menit, maka mereka akan mendengarkan itu. Padahal itu tidak punya kekuatan yang baik sebenarnya untuk tapi okelah kita harus ikuti. Khotbah lengkapnya ada di sini. Gitu saja buat kutiplah kata-kata penting di situ. Sehingga kemudian itu menarik orang untuk mendengarkan khotbah utuhnya. Ya. Mengasihi dan melayani bukan menjauhi kecuali kalau mereka sudah menutup pintu. Walaupun mereka mengajarkan kesesatan, tapi kasih Kristus yang diberikan kepada kita harus tetap itu kita tunjukkan kepada mereka. Doakanlah mereka, jangan membenci mereka, jangan mengutuk mereka, apalagi membuli mereka dan mengajak orang untuk menghancurkan gerejanya. Lihatlah sampai hari ini, Anda balai kerajaan saksi-saksi Yehova di Medan itu banyak sekali, tapi mereka aman. Kenapa aman? Satu sisi, orang Kristen gak peduli dengan itu, sehingga semakin banyaklah pengajaran mereka. Yang kemudian yang kedua, mungkin kita tidak paham dengan mereka karena kita tidak mengerti pengajaran-pengajaran yang benar, sehingga ketika mereka ada pun kita membiarkan mereka. Maka mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kemudian itu akan menjadi kehidupan kita. Ingat, kita harus belajar yang benar, doktrin yang benar, hidup kita harus benar. Jangan kita belajar yang benar tapi hidup kita tidak benar, itu juga tidak akan menjadi satu pengajaran yang baik. Amin. Apakah dibuka ruang tanya jawab? Karena ini sudah hampir jam 7. Cukup? Baik. Bagi kalau ada yang mau bertanya nanti boleh setelah ini ya. Saya masih belum pulang sampai jam 8. Baik, mari kita berdoa.